Ini para pengguna jasa yang mau kapal reguler. Ade, selamat pagi. Mau mudik ya? Mau ketemu eyangnya, neneknya ya? Udah pada libur nih. Ini mohon izin Bapak naik kapal reguler. Nah, mohon izin mau bertanya Pak. Mohon maaf ya Pak ya Bapak Ibu. Kan waktu itu Bapak penumpang semua lewat bawah ya. Nah, sekarang kan lewat atas. Gimana pendapat Bapak? Menurut pendapat kita sih lebih efisien, lebih nyaman. Lebih nyaman, lebih aman, lebih efisien. Nggak Iya. kepanasan, nggak kehujanan. Benar. Yuhuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat soleh dimanapun berada, yang jauh di mata namun selalu dekat di hati. Saat ini kita berada di pintu masuk Terminal Terpadu Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Kita lihat, kita mau review JPO baru, jembatan penyeberangan orang yang sekarang sudah bisa difungsikan. Bukti bahwa SDP sudah menyamankan penumpangnya, benar-benar dibikin nyaman penumpangnya, yang baik yang ke reguler maupun yang ke eksekutif. Nanti kita lihat yuk. Baik sahabat-sahabat oleh, ini Terminal Terpadu Merak, pintu masuknya. Nanti bila mana naik bis ya, baik dari Jakarta, Bogor, Depok, Kalideres, Cirebon dan sekitarnya, pokoknya masuk, ikutin. Pokoknya jangan pernah turun di luar terminal. Turunnya di dalam terminal. Nah, ini. Oke, makasih Om. Nah, turunnya di sini tuh, ada bacaan area menurunkan penumpang. Nah, ini pos kedatangan, bila mana ada yang perlu ditanyakan tanya ke sini. Sengaja kita ambil videonya pagi ya, pagi ini pukul 6.14. Karena apa? Tadi malam penumpang calon pemudik ramai banget. Dari jam 8 malam sampai jam 2 malam kurang lebih hampir 1.700-an yang sudah datang nih di Terminal Terpadu Merak. Nah, selanjutnya yang ingin tahu JPO terbaru yang sudah disediakan oleh pihak SDP, nanti mau kapal biasa ataupun kapal cepat atau bisa disebut dermaga eksekutif atau dermaga reguler, semuanya naik ke atas. Nah, seperti Bapak itu tuh. Naik ke atas gini. Jangan keluar ke arah pintu, maaf pintu itu ya, saya tunjuk ya. Ini kan ada bacaannya nih di sini nih. Terminal bis, kalau mau ke terminal lagi naik ke atas lagi bisa. Nah, kalau terminal eksekutif ke atas ini juga pokoknya semua pelabuhan, semua dermaga adanya di atas nanti. Sekarang sudah dibuka. Masjid ke kiri, pertokoan Pujasera. Jadi jangan takut bila mana kelaparan, haus. Sudah ada stand-stand atau rumah makan yang sudah disediakan bekerja sama dengan SDP. Selanjutnya kita naik ke atas. Ini kalau sini keluar ke kota Cilegon, balik lagi ke jalan raya tadi. Kalau yang mau naik kapal jangan keluar, langsung naik ke atas. Oke, kita naik, sahabat-sahabat. Bismillah, bantu like, share, komennya ya. Kita lihat. Karena kenapa? Banyak penumpang yang masih belum mengetahui dengan dibukanya JPO baru ini. Intinya JPO ini terhubung untuk dermaga eksekutif dan semua dermaga reguler. Jadi penumpang itu tidak kepanasan, tidak kehujanan, ataupun nanti masa kebingungan dengan adanya tawaran-tawaran dari pihak-pihak orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi lurus, setelah naik eskalator tadi lurus. Nah, ini. Nanti mungkin videonya akan saya percepat, tapi sekarang kita pelankan dulu. Seperti ini. Nah, bapak-bapak ini contohnya yang mau nyebrang ke Pulau Sumatera bisa beli tiket di rumah makan sederhana seperti ini. Masih bisa bayar cash buat para penumpang yang tidak mempunyai aplikasi Erizi ataupun m-banking sendiri. Setelah itu bergerak ke sebelah kanan, ini ada bacaan penumpang reguler lewat JPO. Jadi lurus ke sebelah kanan sini. Nah, ini tadi itu bis yang tadi harusnya tadi turunkan di situ penumpang tuh. Mohon maaf ya, tadi kan di depan situ turunnya. Jadi naik ke atas terhubung ke sini. Kalau itu akses ke dermaga eksekutif mobil untuk kendaraannya. Ini untuk penumpang yang tidak membawa kendaraan. Setelah itu lanjut, di sini banyak stand-stand yang menyediakan tiket online.
yang disediakan oleh pihak SDP. Ini warung-warung milik UMKM warga. Nah kayak gini nih, ini lagi beli tiket ya Mbak ya bapaknya. Nah kayak gini, jadi yang nggak punya aplikasi Verizi masih bisa beli di sekitar stand-stand di gedung A. Ayo Om, mari Om. Iya Pak. Setelah bergerak untuk yang sudah beli tiket kapal reguler. Nah, ini situasinya menjelang arus mudik ini hari Senin. Nah, ini untuk scan kapal reguler ya Om ya. Nah, ini ada Omnya yang jaga. Jadi nanti setelah beli tiket, sahabat-sahabat semua bisa scan di sini. Setelah walaupun seandainya beli tiketnya sendiri secara mandiri. Nah, untuk ke kapal reguler cetak tiketnya atau scan-nya di sini. Sudah disediakan nih. Nah, tapi kebetulan nih kayaknya Omnya agak ngantuk soalnya begadang ini, sahabat-sahabat nih. Dari semalam Omnya standby ini. Semalam rame Om ya lumayan ya. Apalagi semalam kemarin malam Minggu rame banget nih. Nah, dibantu sama petugasnya untuk scan barcode ya. Jadi ibu ini tadi beli secara manual karena sudah punya aplikasi mandiri. Nah, itu ntar nongol seperti itu. Udah keluar Bu? Enak? Nah, alhamdulillah ya. Makasih ya Om ya. Pemandangannya bagus sahabat-sahabat. Nah, itu terhubung ke gedung eksekutif. Nah, nanti gedung ini terhubung juga ke jembatan konektivitas antar moda yang langsung ke eksekutif maupun reguler. Nah, teman-teman kadang-kadang takut tidak ada, Pak, saya lapar pengen cari makan. Di sini banyak rumah-rumah makan, baik yang masakan Jawa, mohon maaf ya, masakan Padang ataupun nasi goreng, bakso pun ada di sini. Dan mohon maaf bila mana nada suara saya agak ini. Oh, makasih. Di sini kalau nanyain ATM memang belum ada ATM. ATM adanya di gedung eksekutif. Nah, teman-teman jangan salah ya. Setelah tadi naik dari eskalator pertama, lurus, beli tiket sudah, scan tiket reguler sudah, jangan belok ke kanan. Kalau belok ke kanan itu adalah eskalator turun yang nanti ke gedung bawah, yaitu bis-bis tujuan Jakarta dan sekitarnya. Jadi dibaca ini terminal bis turun ke kanan, turun ke bawah ya. Terminal eksekutifnya lurus belok kiri. Kita yang lurus. Nah, ini eskalator 2 yang ke bis bawah ya, kalau mau naik bis. Kalau yang ke eksekutif maupun reguler, kita lurus mentok belok kiri. Ya, tuh sahabat tole, sahabat-sahabat ya. Simpel kok, naik eskalator, mentok belok kanan lagi mentok, baru belok kiri. Nah, ke sini. Jadi aksesnya sama. Mau yang ke reguler maupun yang eksekutif aksesnya sama melalui jembatan konektivitas ini. Cuma sistem scan tiketnya beda. Kalau yang reguler scan tiketnya tadi yang kita tunjukkan tadi. Kalau yang eksekutif nanti scan tiketnya di depan. Jadi jangan salah ya, jangan melintasi scan tiket tadi itu, nanti bolak-balik lagi belum di-scan nggak bisa, harus scan dulu. Ini suasana pagi di Terminal Terpadu Merak, bis-bis di Terminal Terpadu Merak yang siap standby 24 jam untuk jalur Kalideres, Rambutan dan sekitarnya. Nah, itu ruang pengendapannya. Nah itu, maksud sahabat itu JPO-nya yang sudah terhubung dari dermaga eksekutif ke dermaga 1, 2, 3 dan dermaga selanjutnya. Kalau ke dermaga 7 belum ya. Intinya ini untuk dermaga reguler alhamdulillah sudah bisa terhubung. Nggak bakal kehujanan, nggak bakal kepanasan. Kalau yang dulu kan para pengguna jasa lewatnya bawah tuh yang ada mobil pribadi itu. Nah, sudah digusur, dibenahi sama pihak SDP, diperbikin rapi. Penumpang benar-benar dimanjakan. Kita lurus.
Ini sudah masuk nih di gedung eksekutif. Gedung eksekutif masuk. Nah, tadi kita lewat jembatan konektivitas gini. Nah, seperti Bapak itu tuh mau nyebrang nih. Tapi Bapak ini mau naik kapal cepat atau kapal biasa atau kapal masuknya dermaga eksekutif atau dermaga reguler. Siap Om. Nah, di belakang juga ramai. Jadi JPO ini diperuntukkan untuk keluar masuk, baik yang tiba maupun yang datang tetap lewat sini semua. Jadi penumpang pengguna jasa jangan turun di luar terminal. Satu, turun tadi itu di pos kedatangan, tempat turun penumpang turunnya di dalam lorong di terminal, naik ke eskalator. Lanjut yuk kita ke dalam. Nah, ini gedung eksekutif, sahabat-sahabat. Nah, ada tunjuk arahnya nih. Terminal reguler ke kanan, terminal eksekutif lurus. Setelah itu penumpang reguler lewat JPO ya. Nah, untuk scan tiket kapal eksekutif itu di depan. Yang ada running tag merah itu. Nah, di situ lurus. Mungkin sebagian sahabat-sahabat sudah pada mengetahui ya yang eksekutif ya. Nah, yang JPO ini kan baru dibuka sekitar 6 hari yang lalu. Masih banyak para pengguna jasa yang belum mengetahui. Jadi kita lihat, kita belok kanan. Nah, di sini ada Indomaret Point. Alhamdulillah sahabat-sahabat, ruangannya ber-AC, bener-bener mewah. ASDP ini bener-bener mantap nih. Bener-bener memanjakan para pengguna jasa. Nah, ini JPO-nya, sahabat-sahabat. Tara. Nah. Pagi, Pak. Rencana yang kedua. Ya, ini nanti lurus Pak, nanti jadi penumpang yang reguler lewat sini semua. Jadi benar-benar dimanjakan. Jadi penumpang semua lewat atas. Oh gitu. Jadi nggak kepanasan, nggak kehujanan, ya kan? Langsung. Bukan untuk eksekutif bukan. Eksekutif 2 nanti di depan Pak, sama nanti. Sama. Jadi tembusannya eksekutif 2 dan reguler. Oh reguler juga nanti lewat sini. Lewat semua. sini. Bukan Kalau lewat sana lagi. Iya, Yang jadi penumpang. iya, Kang. Ini kan untuk pengguna jasa yang tidak berkendara, yang tidak ada kendaraannya. Berarti fasilitasnya Jadi bagus. setelah turun dari terminal, naik ke atas, nggak usah turun-turun lagi, scan Langsung. tiket. Ya. Pantas di sana ada stand tiket reguler ya. Saya bingung. Ya, Kalau di sini saya berarti Kalau mobil di- aja nanti yang di sana. kalau mobil tetap Lewat sana semua. lewat sini Pak nanti ke depannya. Oh depannya Iya. dari sini nggak Iya. lewat dulu yang rel kereta api lagi nggak? Enggak, karena ini kan rekayasa lain harus mudik, nanti lewat sini semua. Oh bagus. Makasih ya Pak. Ya, Ya. mari. Saya baru tahu nih. Ya, siapa? Mari. Nah, ini sahabat-sahabat tuh view-nya. Ini Batu Mandi lagi pelayanan. Ini dermaga eksekutif. Sedang pelayanan nih KMP Batu Mandi. Nah, itu ada Mabuhay Nusantara. Nah, sahabat-sahabat ya, jangan salah sangka. Ini tetap satu sama dalam arti keluar masuk. Yang tiba dari Sumatera mau ke terminal bis tetap lewat sini. Yang dari Jawa mau ke Sumatera dari terminal bis tetap lewat sini. Jadi sama. Dari sini lanjut ya, lurus ataupun ke dermaga 1 reguler itu sekitar 812 meter kurang lebihnya. Tapi seberapa jauh jaraknya, niatkan tekad. Karena kenapa? Demi silaturahmi, demi mudik, demi urusan bisnis, intinya jalan terus, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Nah, ini ke depan sama. Stasiun terminal, nih pengendapan terminal, itu gedung terminal ya. Itu jembatan konektivitas tadi itu antara terminal, bus dan gedung eksekutif. Mohon maaf nih, nunjuknya begini ya, mohon maaf ya. Lurus terus mentok. Nanti jangan turun-turun lagi, langsung nanti tinggal milih mau ke kalau pelayanan dermaga 1 ya tinggal langsung ke dermaga 1. Nanti kita kapan-kapan live juga di sini. Yang jelas teman-teman, sahabat-sahabat menanyakan, "Bang, mana sih jalur JPO yang baru yang sudah dipakai itu aksesnya?" Kalau naik bis dari Jakarta turunnya dalam terminal. Jadi jangan bingung, jangan pernah keluar terminal. Kecuali ada penting di luar terminal. Kalau mau naik kapal reguler ataupun eksekutif langsung naik ke atas eskalator. Ini contohnya ini.
Ini para pengguna jasa yang mau kapal reguler. Ade, selamat pagi. Mau mudik ya? Mau ketemu eyangnya, neneknya ya? Udah pada libur nih. Ini mohon izin Bapak naik kapal reguler. Nah, mohon izin mau bertanya Pak. Mohon maaf ya Pak ya Bapak Ibu. Kan waktu itu Bapak penumpang semua lewat bawah ya. Iya. Nah, sekarang kan lewat atas. Gimana pendapat Bapak? Menurut pendapat kita sih lebih efisien, lebih nyaman. Lebih nyaman, lebih aman, lebih efisien. Nggak Iya. kepanasan, nggak kehujanan. Benar. Dan bener-bener view-nya bagus, bisa buat jadi spot selfie Pak ya? Benar Oke. itu. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Firwanda. Bapak Firwanda. Dan mau kemana tujuannya Lampungnya? Tujuannya mau ke daerah Pringsewu. Pringsewu itu Lampung Selatan. Iya. Oke, Bapak Firwanda saya doain Bapak sebenarnya keluarga besar, lancar barokah, lancar rezekinya Pak ya, amin. Makasih Bapak, makasih Adik. Foto-foto dulu Pak, silakan buat spot selfie-nya. Nah itu ya, sahabat-sahabat ya, penumpang benar-benar dimanjakan. Terima kasih BUMN, terima kasih SDP, dan terima kasih instansi-instansi terkait seperti BPTD, Wilayah 8 Provinsi Banten, Kementerian Perhubungan, KSKP dan Lanal Banten, pokoknya instansi-instansi yang sekitar Pelabuhan Merak, ada Basarnas dan lain-lain ya. Mohon maaf bila mana tidak sebutkan satu persatu. Intinya inilah bukti nyata dari ASDP cabang Merak. Terima kasih buat semuanya. Salam hormat sukses selalu. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.